Di reruntuhan, hanya separuh tubuh Kaisar Taiwei kuno yang tersisa, dan separuh kepalanya hilang. Ia tampak mengerikan, dan semua orang ketakutan. Hasil pertempuran ini telah ditentukan. Terlalu kecil, kalah. Di luar, Xiao Jing dan Xiao Suzi menyaksikan adegan ini dengan perasaan campur aduk. Meskipun mereka ingin Chen Qingyuan berhasil, mereka tidak ingin melihat tuan mereka kalah. Bahkan jika itu adalah inkarnasi waktu, mereka merasa sangat tidak nyaman. Sebelumnya, Chen Qingyuan belum pernah menggunakan kekuatan sihir arai yang mengandung jejak tanda kaisar karena ia tidak pernah memiliki kesempatan. Bahkan jika ia menjebak Taiwei, akan sulit untuk mengalahkannya karena kekuatannya sendiri yang terbatas. Sekarang dia telah mencapai batas alam transformasi roh, efektivitas tempurnya telah meningkat pesat, jadi dia secara alami dapat mengendalikannya. Wow, sosok Kaisar Taiwei kuno menghilang terbawa angin. Melihat reruntuhan di depan, wajah Chen Qingyuan memucat. Meskipun ia menang, energi spiritual di tubuhnya telah terkuras habis, yang sungguh berbahaya. Berdengung, sebuah pintu batu seputih salju setinggi sekitar 10 kaki muncul di depannya. Dengan bantuan aturan khusus Menara Tiansu, Chen Qingyuan memurnikan sejumlah besar batu roh, yang memungkinkan energi dan semangatnya cepat pulih ke momen terbaik. Kemudian, Chen Qingyuan berjalan menuju gerbang batu dengan hati yang berat. Klik, dia mendorong pintu batu yang tertutup rapat itu dengan kuat, dan seberkas cahaya misterius menimpanya. Ada daya tarik besar di dalam gerbang batu, yang menarik Chen Qingyuan masuk. Saya merasa pusing dan pikiran saya terkunci, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kakinya menginjak tanah dengan kuat lagi, Chen Qingyuan membuka matanya dan mendapati bahwa dia tiba-tiba telah meninggalkan Menara Tiansu dan keluar. Perjalanan ke Menara Tiansu berakhir di sini. Chen Qingyuan tinggal di sana selama sekitar 2 tahun, melewati banyak kesulitan dan memperoleh imbalan besar. Begitu aku melangkah keluar dari Menara Tiansu, aku merasakan kondisi pikiranku mulai mengendur. Kemudian, dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh bermutu tinggi dan membungkusnya di sekujur tubuhnya. Duduk bersila di kehampaan, memurnikan batu roh, bersiap untuk terobosan. Chen Qingyuan memejamkan mata rapat-rapat, auranya perlahan berubah, dan beberapa riak muncul di sekelilingnya. Batu-batu roh yang melayang di sekitarnya dengan cepat menghilang, semuanya mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa jam, aura yang kuat naik ke langit. Ledakan, kemacetan alam telah terpecahkan, dan dia tiba-tiba membuka matanya, dan tingkat kultivasinya meningkat. Keadaan fusi, tahap awal. Chen Qingyuan merasakan fluktuasi aura alam fusi, mengepalkan tangannya, dan tatapannya menjadi dalam. Kesadaran spiritual melihat ke dalam tubuh dan menemukan bahwa hukum tulang dan 3 ramuan sepenuhnya terintegrasi dan tidak dapat dihancurkan. Selamat, Jizi. Pada saat ini, Xiao Jing datang mengikuti angin dan membungkuk. Itu hanya kebetulan. Sekarang dia tidak lagi dalam kondisi siap bertarung, Chen Qingyuan telah kembali ke sifat pemarahnya yang dulu, kepribadiannya yang lembut dan senyumnya yang tenang. Melihat keadaannya saat ini, anak ini sudah cukup untuk menyapu bersih semua kultivator di alam fusion. Kata Xiao Jing. Setelah menyentuh ranah kultivasi terlarang, ia telah mencapai batasnya. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak dapat dinilai dari level ranahnya. Ditambah dengan bakat luar biasa Chen Qingyuan, kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan dan sulit diperkirakan. Jika Chen Qingyuan serius, dia mungkin bisa bersaing dengan para kultivator biasa yang baru saja memasuki tahap penyeberangan kesengsaraan. Ini, untukmu. Suzy kecil yang lucu itu melintas ke sisi Chen Qingyuan dan menyerahkan sesuatu kepadanya melalui udara. Chen Qingyuan melirik Xiao Suzy dan menebak asal-usulnya. Itu pasti kecerdasan spiritual Menara Tiansu. Kemudian, ia melihat benda yang melayang ke arahnya. Itu adalah liontin giok dengan bentuk yang unik. Ia bertanya dengan bingung, apa ini? Token Menara Tiansu. Xiao Suzy menjawab, jika kau ingin menerobos di masa depan, dengan benda ini, kau bisa memasuki Menara Tiansu tanpa terhalang oleh batasan di sekitarnya. Terima kasih banyak. Setelah mendengar ini, Chen Qingyuan menerima liontin giok sebagai tanda kepercayaan dan membungkus sebagai ucapan terima kasih. Ini hal yang baik, saya harus menjaganya. Mengingat bakatnya, mungkin akan sulit baginya untuk menembus alam yang lebih tinggi di masa depan. Jika dia bisa mengasah kemampuannya di Menara Tiansu, dia bisa menghemat banyak waktu. Kakak, aku pergi dulu. Xiao Suzy menatap Chen Qingyuan dalam-dalam, lalu berbalik menatap Xiao Jing dan berkata lembut. Ya, Xiao Jing mengangguk sedikit. Meski enggan berpisah, mereka harus berpisah karena masing-masing punya tugas sendiri. Pembatasan Menara Tiansu diaktifkan, dan Zi menyembunyikan dirinya, membuatnya mustahil untuk melacaknya. Xiao Zi, ayo kembali, atau apa yang harus kita lakukan? Xiao Jing bertanya. Jangan kembali dulu, jelajahi situasi sekitar. Chen Qingyuan berpikir dalam-dalam sejenak dan memutuskan untuk menggambarkan medan di sekitarnya sehingga orang-orang Qingzong dapat memperbaikinya nanti. Dengan ditemani dan bimbingan Xiao Jing, Chen Qingyuan tidak mengambil jalan memutar dan dapat dengan mudah menggambar peta daerah dekat Qingzong. Sekitar setengah jam kemudian, misi peta selesai.
Selama Anda mengikuti petunjuk pada peta, Anda dapat menghindari banyak tempat berbahaya dan mengetahui di mana terdapat rahasia kuno. Selama periode ini, Chen Qingyuan memasuki banyak alam rahasia dan memperoleh banyak peluang darinya. Itu semua adalah harta karun rahasia yang tersisa dari zaman kuno dan sangat berharga. Karena keterbatasan waktu, Chen Qingyuan terlalu malas untuk menjelajah lebih dalam dan menyerahkan nasib kepada pemuda Qingzong. Tentu saja, setiap tempat rahasia secara alami disertai dengan bahaya yang tidak diketahui. Jika Anda ingin tumbuh dewasa, Anda harus melalui banyak kesulitan dan bahkan menghadapi ancaman kematian. Di jalan praktik spiritual, kematian adalah norma. Chen Qingyuan telah melakukan yang terbaik bagi orang-orang sekte dengan melakukan ini. Kembali di Qingzong, semua orang gembira melihat Chen Qingyuan kembali dengan selamat. Setelah mengobrol beberapa kalimat, saya menemukan bahwa fluktuasi kultivasi Chen Qingyuan berbeda. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa kultivasi Chen Qingyuan telah meningkat dan mencapai alam fusi. Semua orang tampak bahagia dan suasananya harmonis. Setelah berbasa-basi, Chen Qingyuan menyerahkan slip giok berisi peta itu kepada Lin Changye. Saudaraku, saya sendiri telah menjelajahi wilayah dekat Qingzong, dan semuanya ditandai di peta. Nanti, Anda bisa membuat salinan petanya dan memberikannya kepada para murid yang akan pergi berlatih. Ini, Lin Changye membuka slip giok itu dan melihat peta yang sangat detail itu. Ia begitu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Adik junior, maafkan aku untuk ini. Tidak, kata Chen Qingyuan sambil tersenyum tipis. Zong, mari kita lihat. Para tetua berkumpul, sangat penasaran. Setelah itu, Lin Changye menyerahkan slip giok tersebut kepada para tetua. Saat para tetua melihat peta itu, mereka tercengang. Karena urusanku sudah selesai, tak ada gunanya aku tetap di sekte ini. Chen Qingyuan kembali untuk menyerahkan peta itu, sekaligus mengucapkan selamat tinggal secara resmi. Saudaraku, aku telah memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahiranku dan pergi menjelajahi dunia. Di luar terlalu berbahaya. Sudahkah kamu memikirkannya? Lin Changye sudah menduga hal ini sejak Chen Qingyuan mengeluarkan peta. Mendengar kata-kata perpisahan itu, ia tidak menunjukkan banyak emosi, hanya sedikit khawatir. Ya, meskipun tanah lama itu bagus dan ada peluang di mana-mana, Chen Qingyuan ingin keluar dan melihatnya. Ia menguasai seni penyamaran, yang memungkinkan gelang gioknya menyembunyikan keberadaannya. Selama ia tidak melakukan kontak dekat dengan makhluk di alam jembatan ilahi, identitasnya tidak akan pernah terungkap. Kamu sudah memutuskan, dan aku tidak akan menghentikanmu. Jaga dirimu baik-baik. Keselamatanmu yang utama. Lin Changye menatap Chen Qingyuan dan tak bisa berhenti memikirkan Chen Qingyuan yang masih mengenakan lampin bertahun-tahun lalu. Ia tak pernah menyangka masa depan sekte akan bergantung pada seorang bayi. Melihat kembali masa lalu, saya merasa sedih dan dipenuhi emosi. Saya pergi. Chen Qingyuan mengobrol dengan Lin Changye sebentar lalu mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Baiklah, hati-hati. Lin Changye tidak menghentikannya dan melihatnya pergi. Elang muda mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa. Era ini milik Chen Qingyuan, dan ia seharusnya dibiarkan berjalan di jalan itu sendiri. Sekalipun berbahaya, ia tak bisa menghindarinya dan harus menghadapinya secara langsung. Para pemimpin sekte ingin minum dan mengobrol dengan Chen Qingyuan, tetapi mereka tidak menyangka Chen Qingyuan akan langsung pergi setelah kembali, yang membuat mereka merasa rumit. Meskipun mereka bisa mengerti, mereka tidak bisa menyembunyikan keengganan di mata mereka, dan desahan pun mengikuti silih berganti. Begitu aku melangkah keluar gerbang gunung, terdengar suara dingin dari belakangku. Apakah kau berencana untuk menyelinap pergi sendirian? Chen Qingyuan menoleh dan menatap Chang Ziqiu, yang berpakaian hitam. Ia berkata, melihatmu seperti ini, tidak bisakah kau tetap di sini? Aku ingin mengikutimu dan pergi dari sini. Chang Ziqiu berkata terus terang. Oke, Chen Qingyuan tersenyum dan mengangguk. Jadi, mereka berdua berjalan bersama dan menghilang dalam kabut merah tebal. Di puncak gunung, Wu Junyan, mengenakan gaun panjang yang bersih, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap kejauhan dalam diam. Sebenarnya, Wu Junyan juga ingin meninggalkan kampung halaman lamanya dan menuju Dayuan yang makmur. Namun, ia tahu bahwa memiliki pecahan senjata kekaisaran dan menjadi murid sekte Qing akan dengan mudah mengungkap asal-usulnya dan menimbulkan masalah. Tetap tinggal di tanah lama, Anda masih bisa mendapatkan pengalaman, memperoleh peluang, dan meningkatkan kekuatan Anda. Situasi Chen Qingyuan berbeda. Ia punya cara khusus untuk menyembunyikan keberadaannya dan tidak takut terbongkar. Selain itu, bahkan jika identitasnya terungkap, ia akan dilindungi oleh kekuatan seperti Sekte Buddha dan Akademi Daoyi. Belum lagi Chang Ziqiu, tidak ada yang tahu bahwa ia telah bergabung dengan Sekte Qing dan menjadi tetua tamu. Di mata orang-orang, Chang Ziqiu hanyalah seorang kultivator biasa, salah satu dari 10 orang terkemuka di alam liar utara. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Wu Junyan berharap Chen Qingyuan baik-baik saja, dan mau mabuk-mabukan bersamanya saat mereka bertemu lagi. Para pemimpin Qingzong mendapat peta dan mulai mengatur pelatihan. Jika kita ingin sekte ini berhenti ditindas, semua orang perlu bekerja lebih keras.
Ada banyak sekali peluang di negeri lama. Inilah kesempatan bagi Sekte Qing untuk bangkit, dan itu tidak boleh dilewatkan. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk mencapai jembatan ilahi selama hidup saya. Sambil menatap ke kejauhan, Lin Changsheng bergumam pada dirinya sendiri. Menerima warisan wasiat para martir telah menguras habis potensi Lin Changsheng. Tanpa adanya keadaan yang tak terduga, puncak Mahayana akan menjadi batasnya dalam kehidupan ini, dan ia tak akan mampu melangkah maju selangkah pun. Guru muda telah berbuat begitu banyak untuk kita. Jika kita tidak melawan, kita hanya akan menggali lubang dan mengubur diri kita sendiri di dalamnya. Murid inti Qingzong melihat peta yang sangat rincin itu, mengepalkan tangan mereka, dan penuh dengan semangat juang. Langit dipenuhi kabut merah, dan jarak pandang dengan mata telanjang hanya 3 meter. Kebijaksanaan spiritual Xiao Jing disimpan dalam cermin ajaib, diam-diam membimbing Chen Qingyuan. Oleh karena itu, Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu menghabiskan beberapa hari dan berjalan keluar dari daerah yang tertutup kabut merah. Sebelum pergi keluar, aku harus mengubah penampilanku. Organ-organnya berubah bentuk, tingginya turun sedikit beberapa inci, dan kulitnya menjadi sedikit lebih gelap. Dia berganti pakaian menjadi kain polos yang tidak mencolok, dan kekuatan gelang giok menyembunyikan tubuh taunya. Berhasil. Chen Qingyuan melihat ke cermin dan mengangguk puas. Tajam. Chang Ziqiu tercengang. Tak hanya penampilannya yang berubah, auranya pun sepenuhnya tersembunyi. Mustahil untuk dikenali. Ia seperti orang yang berbeda. Jika Chang Ziqiu tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seni penyamaran dapat mencapai hal ini. Namanya juga perlu diubah. Meskipun banyak orang yang menggunakan nama Chen Qingyuan di internet, lebih baik tidak menggunakan nama asli karena akan mudah menarik perhatian. Apa yang kamu inginkan? Chang Ziqiu bertanya. Zhang San, Li Si, pilih saja satu. Chen Qingyuan tidak terlalu peduli dengan nama rompi itu, bisa apa saja. Itu terlalu vulgar, kata Chang Ziqiu. Jangan terlalu dangkal, mari kita tetap rendah hati. Sudut mulut Chen Qingyuan naik sedikit. Kemudian, ia menambahkan, mulai sekarang aku akan dipanggil Li Si, jadi jangan salah panggil aku. Petik 2 petik 2. Chang Ziqiu membuka mulutnya, tetapi ragu untuk berbicara. Orang seperti Chen Qingyuan pasti gelisah dan pasti akan menimbulkan masalah besar. Apa gunanya punya nama yang sederhana dan pakaian sederhana? Satu-satunya hal yang baik adalah, kecuali dia terlalu sial, identitas asli Chen Qingyuan tidak akan terungkap. Keduanya melintasi perbatasan tanah lama dan melihat beberapa petani. Ini adalah tepi tanah lama, dan banyak orang ingin mencoba peruntungannya. Beberapa mata tertuju pada kedua orang itu, mengamati mereka dengan saksama, tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan mengubah target mereka. Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu meninggalkan rumah lama mereka dengan selamat dan kembali ke kampung halaman mereka. Berdiri di bawah langit berbintang, memandangi bekas situs Sekte Qing, Chen Qingyuan dipenuhi emosi dan berkata lembut, hal seperti itu tidak boleh terjadi untuk kedua kalinya. Setiap orang di Sekte Qing ingin menjadi lebih kuat. Hanya dengan cara inilah mereka dapat mengendalikan takdir mereka sendiri dan melindungi martabat mereka sendiri dan sekte. Kamu ada di mana sekarang? Chang Ziqiu telah menjadi kultivator biasa sejak lahir dan tidak menyesal bergabung dengan Sekte Qing. Terlebih lagi, setelah menerima liontin giok warisan, ia semakin percaya pada Chen Qingyuan. Pergilah ke tempat makmur terdekat dan cari tahu berita-berita terkini. Chen Qingyuan memberi saran. Chang Ziqiu sangat memuji ini. Mereka berdua mempercepat langkah dan langsung menuju ke daerah yang ramai itu. Tidak semuanya merupakan ladang bintang, tetapi semuanya adalah bintang. Tempat ini berada di bawah yurisdiksi sekolah Konfusianisme dan memiliki banyak sarjana. Di dalam kota yang sangat makmur, Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu menemukan tempat tinggal. Mereka menghabiskan beberapa batu spiritual untuk membeli informasi tentang peristiwa penting yang terjadi di berbagai tempat dalam beberapa tahun terakhir. Dunia kuno tempat pesta 100 meridian berlangsung telah muncul kembali. Chen Qingyuan memperhatikan ini dan sangat terkejut. Kenapa ini terjadi? Chang Ziqiu terkejut dan bertanya dengan curiga, menurut konvensi, dunia kuno dibuka setiap 10.000 tahun. Kenapa tiba-tiba berubah? Waktu terus berubah, dan tidak ada yang akan hilang. Gumam Chen Qingyuan. Hei, ini menarik. Chang Ziqiu membolak-balik informasi dalam slip giok dan melihat sesuatu yang menarik. Ada apa? Chen Qingyuan berhenti memikirkan hal-hal di dunia kuno sejenak, lalu mendongak dan bertanya. Apakah kamu masih ingat Lunanxian dari Sekte Rumen? Chang Ziqiu bertanya balik. Ingat, garis keturunan Konfusianisme adalah iblis tertinggi. Ketika seorang manusia memasuki garis keturunan Konfusianisme, ia akan mendapatkan pencerahan. Chen Qingyuan memiliki kesan yang mendalam terhadap pelaku kejahatan itu. Menurut informasi pada slip giok, 3 tahun yang lalu, Lunanxian mengasingkan diri untuk bermeditasi, kultivasinya hancur total, dan ia dikeluarkan dari sekte dan menjadi orang buangan. Chang Ziqiu menceritakannya dengan kata-kata singkat. Mustahil. Mendengar ini, Chen Qingyuan terkejut. Lihat sendiri, Chang Ziqiu memproyeksikan isi slip giok.
Melihat pesan ini, Chen Qingyuan terkejut dan tak bisa berkata-kata, dan gambaran seorang pemuda dengan jiwa terpelajar muncul di depannya. Juga merupakan suatu kebetulan bahwa meskipun Lu Nanxian dikeluarkan dari sekte tersebut, sekte Konfusianisme, mengingat persahabatan mereka di masa lalu, telah menyediakan tempat tinggal baginya di masa tuanya. Tempat itu tidak jauh dari sini, kata Chang Ziqiu. Sekalipun Lu Nanxian berperilaku baik dan sopan, dia pasti akan menyinggung kepentingan beberapa orang saat berada di posisi tinggi. Sekarang setelah dia jatuh dari kekuasaan, hidupnya pasti akan sulit. Jika Lu Nanxian benar-benar lumpuh, sekte Konfusianisme akan mampu menyelamatkan mukanya dan tidak menganiayanya. Namun, jika ada orang yang diam-diam ingin membuat masalah, petinggi sekte Konfusianisme pasti akan mengabaikan mereka. Selama Lu Nanxian belum mati, itu akan cukup untuk memberi orang ilusi bahwa dia tidak ditinggalkan setelah dia menyelesaikan tujuannya. Apakah Anda ingin melihatnya? Chang Ziqiu menjadi tertarik. Sialan. Setelah merenung sejenak, Chen Qingyuan mengangguk berat. Pegunungan hijau dan air jernih membuat pemandangan menjadi indah. Di samping sungai berdiri sebuah gubuk sederhana beratap jerami, halaman kecil berpagar tempat beberapa sayuran ditanam. Di sudut halaman terdapat sebuah sumur, dengan tong kayu di sampingnya. Seorang pria berpakaian linen kasar sedang duduk di bangku rendah di halaman, memegang buku di tangannya dan membaca dengan penuh perhatian. Di sampingnya, di tanah, ada cangkul yang tertutup lumpur dan debu, dan beberapa kayu bakar yang ditumpuk rapi. Sejak Lu Nanxian kehilangan kultivasinya, dia tinggal di sini, mandiri dan tidak mati kelaparan. Bagi kultivator lain, menjadi manusia biasa lebih menyakitkan daripada kematian. Namun, bagi Lu Nanxian, ia awalnya adalah manusia biasa, membaca dan memahami kebenaran, lalu memulai jalur kultivasi. Kini, aku kembali ke kehidupan asliku. Meskipun aku telah kehilangan kultivasiku, aku telah mendapatkan kehidupan yang tenang. Hidup sederhana adalah sebuah berkah. Membaca dan belajar merupakan hobi sekaligus sikap seseorang. Ada atau tidaknya harimau, Lu Nanxian tidak akan menyerah dan akan bertualang di pegunungan dan sungai untuk memupuk perasaannya. Dadada, hari ini, seorang pengunjung datang dan mengganggu kehidupan damai Lu Nanxian. Orang-orang yang datang bukanlah Chen Qingyuan, melainkan beberapa orang kultivator yang datang untuk menyaksikan keseruan itu. Di masa lalu, Lu Nanxian adalah sosok legendaris di aliran Konfusianisme yang sangat dinantikan. Kemunculannya telah menghalangi jalan bagi banyak orang berbakat di aliran Konfusianisme dan Tao. Sebagai perbandingan, orang-orang yang disebut jenius tampak membosankan dan redup. Konon, para pemimpin puncak aliran Konfusianisme memutuskan untuk memilih seorang pemimpin kontemporer, dan Lu Nanxian ada dalam daftar. Sayangnya, ada yang tidak beres ketika Lu Nanxian sedang menyendiri, dan seluruh kultivasinya hancur, yang menyebabkan situasinya saat ini. Dia benar-benar tidak berguna. Awalnya, dia hanyalah seorang cendekiawan biasa yang beruntung memulai jalur kultivasi. Sekarang, dia hanya kembali ke wujud aslinya, setelah direduksi ke wujud aslinya dalam sekejap. Tuhan memberkatinya, tetapi dia terlalu tidak berguna untuk memanfaatkan kesempatan itu. Banyak orang berdiri di luar gubuk beratap jerami, menatap Lu Nanxian tanpa ragu sedikit pun, dan suara diskusi mereka sangat keras, tidak takut didengar oleh Lu Nanxian. Bagaimanapun, Lu Nanxian tidak lagi memiliki status dan kekuatan seperti dulu, jadi tidak perlu takut padanya. Yang terpenting, Lu Nanxian telah menjadi biksu di tengah jalan dan tidak memiliki latar belakang. Ia telah menjadi manusia biasa, dan para pejabat senior yang dulu berpihak padanya secara alami menjauhinya dan tidak lagi memperhatikannya. Mendengarkan diskusi semua orang, Lu Nanxian tidak memperhatikan. Ia menundukkan kepala untuk membaca isi buku, mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah yang tertulis di buku itu benar atau salah. Sudut-sudut mulutnya melengkung, berpikir bahwa ia telah memecahkan keraguan di hatinya dan menemukan jawabannya. Apa hubungannya ejekan dunia denganku? Jika Anda kesal karena perkataan orang lain, bagaimana Anda bisa berkonsentrasi dalam membaca? Terlebih lagi, situasi serupa telah terjadi berkali-kali, dan Lu Nanxian telah lama terbiasa dengannya. Ketika Anda menduduki jabatan tinggi, rekan kerja Anda akan menyanjung dan memuji Anda, dan setidaknya mereka tidak akan berani menyinggung Anda. Begitu kau jatuh dari altar, wajah orang-orang di masa lalu itu akan berubah. Bau busuk sifat manusia sungguh menggelikan. Tidak ada yang bisa dilihat, ayo pergi. Para biksu itu mencibir beberapa kali lalu berbalik. Meskipun Lu Nanxian bukan lagi seorang biksu Konfusianisme, ia telah memberikan beberapa kontribusi bagi Konfusianisme. Tidak ada yang berani menindas Lu Nanxian secara terbuka, dan paling-paling mereka hanya akan melontarkan beberapa komentar yang menggoda untuk memuaskan rasa pencapaian mereka yang menyimpang. Saat malam tiba, Lu Nanxian meletakkan bukunya dan bersiap untuk menebang kayu dan memasak. Sebagai manusia, tentu saja Anda harus makan 2 kali sehari. Kenapa tidak 3 kali makan sehari? Karena kita tidak punya kondisi yang memungkinkan. Ketika saya sedang memasak, seseorang datang dari luar halaman. Kali ini giliran Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu. Mendengar langkah kaki itu, Lu Nanxian tidak menoleh ke belakang dan berkonsentrasi membuat api.
Saudaraku, kami sedang lewat sini dan kelaparan serta kedinginan. Bisakah saudara menyiapkan makanan lagi untuk kami? Chen Qingyuan membuka pintu halaman dengan akrab dan langsung berjalan masuk ke dalam ruangan. Lebih mirip papan kayu daripada gerbang. Saat angin bertiup, papan itu bergetar dan berderit. Melihat Chen Qingyuan seperti ini, sudut mulut Chang Ziqiu sedikit berkedut, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu memang seperti ini, tapi kamu masih ingin bersikap rendah hati. Lagi pula, alasan Chen Qingyuan terlalu palsu. Menderita kelaparan dan kedinginan. Siapa yang akan percaya itu? Apakah orang lain mempercayainya atau tidak, itu bukan urusanku, Chen Qingyuan. Seseorang masuk, dan Lu Nanxian akhirnya berhenti mengabaikannya dan menoleh. Melihat Chen Qingyuan yang begitu dekat dengannya, dia merasa belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi ada rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Lu Nanxian awalnya merasa agak tidak senang, tetapi setelah melihat Chen Qingyuan, semua itu hilang. Ia bertanya dengan tenang, tidak banyak makanan tersisa di rumah. Aku hanya bisa membuat bubur. Ya, terima kasih banyak. Chen Qingyuan tersenyum dan berterima kasih padanya, lalu memperkenalkan dirinya, nama saya Li Si. Petik 2. Lu Nanxian membuka mulutnya, merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Yang hancur adalah kultivasiku, bukan otakku. Nama ini kedengarannya seperti nama panggilan, sangat palsu. Orang itu. Saat itu, Lu Nanxian mengalihkan pandangannya ke pria yang berdiri di luar pintu. Pria itu berpakaian hitam, berwajah tegas, dan tampak agak familiar. Setelah memikirkannya, Lu Nanxian menemukan orang yang sesuai dalam ingatannya. Chang Ziqiu, salah satu dari 10 pahlawan Northern Wilderness, pernah menyebabkan keributan besar di perjamuan 100 Vena dan merupakan seorang pecandu seks kelas atas. Sekarang kamu sudah di sini, masuklah dan duduk sebentar. Lu Nanxian berkata dengan keras kepada Chang Ziqiu yang berada di luar pintu. Ya, Chang Ziqiu mengangguk sedikit dan berjalan perlahan. Saya melihat sekeliling beberapa kali, tetapi tidak ada tempat untuk duduk. Chen Qingyuan sama sekali tidak keberatan. Ia hanya memindahkan pasak kayu, duduk, dan menunggu makanan dengan tenang. Chang Ziqiu bukanlah orang yang sok. Setelah ragu sejenak, ia pun menemukan sebuah tiang kayu untuk duduk. Segera, Lu Nanxian memasak 2 mangkuk bubur dan menaruhnya di atas meja. Malam itu gelap gulita, dan cahaya bulan yang redup menyinari tanah, membuat orang-orang dapat melihat dengan lebih jelas. Lu Nanxian menyalakan lampu minyak, yang semakin terang dan mengusir kegelapan di sekitar meja. Ada 2 mangkuk bubur, satu untuk Chen Qingyuan dan satu untuk dirinya sendiri. Adapun Chang Ziqiu, dia duduk di sana dengan mata terbelalak, ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya, karena merasa agak malu. Bagaimana dengan milikku? Setelah terdiam sejenak, Chang Ziqiu menatap Lu Nanxian dan bertanya, apakah kamu perlu memakan ini? Lu Nanxian mengenali Chang Ziqiu, jadi untuk apa dia memasak untuknya? Itu akan membuang-buang makanan. Dia tidak membutuhkannya. Chang Ziqiu menunjuk Chen Qingyuan yang sedang minum bubur di sampingnya. Perlakuan berbeda seperti ini terlalu kentara. Dia meminta makanan kepadaku, tetapi aku menolak memberikannya. Lu Nanxian dapat menebak bahwa, Li Si, yang berpenampilan biasa ini pasti bukan orang biasa karena ia dapat bepergian dengan Chang Ziqiu. Berikan saja padanya jika dia menginginkannya. Chang Ziqiu menyatakan ketidakpuasannya terhadap hal ini. Bukan semangkuk bubur yang dia makan, tapi ekspresi wajah Chen Qingyuan yang tidak senang saat dia meminum bubur itu, seakan-akan dia telah mencicipi makanan paling lezat di dunia. Tidak, Lu Nanxian bertanya balik. Chang Ziqiu terdiam. Ayo, lagi pula, aku tidak punya karisma, jadi lebih baik aku tutup mulut. Kak, di halaman rumahmu banyak sekali sayuran, maukah kakak menggoreng satu untukku? Chen Qingyuan menghabiskan setengah mangkuk bubur dan berkata pelan, minum bubur saja rasanya agak hambar. Itu terlalu banyak. Chang Ziqiu mengangkat alisnya, berpikir bahwa perilaku Chen Qingyuan benar-benar terkutuk, dan dia bertanya-tanya apakah dia sengaja mencoba membuatnya marah. Lu Nanxian sudah dalam kondisi menyedihkan seperti ini, tapi kamu masih ingin mencuri makanannya. Kamu benar-benar orang jahat. Yang lebih mengejutkan Chang Ziqiu adalah Lu Nanxian tidak menolak. Dia menatap Chen Qingyuan dalam-dalam, mungkin untuk menghibur para tamu, atau mungkin karena dia sendiri merasa makanannya tidak enak. Lu Nanxian meletakkan mangkuk, memetik beberapa helai daun, merebusnya dalam air panas, menaburkan sedikit garam, dan membawanya ke meja. Lakukan saja. Lu Nanxian khawatir keramah tamahannya tidak cukup baik, jadi dia mengucapkan kata-kata yang sopan. Cuan. Chen Qingyuan mengambil daun sayuran dan bahkan tidak melihat Chang Ziqiu yang berdiri di sampingnya. Seolah-olah Chang Ziqiu telah berubah menjadi orang yang transparan. Tutup mata Anda dan tarik serta hembuskan napas, tetaplah tenang. Tak terlihat, tak terpikir. Setelah makan malam, Lu Nanxian membereskan piring-piring dan langsung ke pokok permasalahan, apa yang membawa kalian berdua ke sini dari jauh. Chang Ziqiu menutup matanya dan tidak menjawab, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Ku dengar kau ditinggalkan oleh sekte Konfusianisme, jadi aku datang untuk melihat kesenangannya. Chen Qingyuan berkata dengan jujur.
Terus terang, Lu Nanxian tidak menyangka, Li Si akan sejujur itu. Kelopak matanya berkedut. Aku sudah cukup melihat keseruannya. Sudah waktunya untuk pergi. Sudah malam, ayo kita menginap. Kata Chen Qingyuan. Ini tidak pantas. Lu Nanxian tidak terlalu senang. Bertemu adalah takdir, kata Chen Qingyuan sambil tersenyum. Baiklah. Mendengar ini, Lu Nanxian tidak bisa menolak. Pemandangan berubah menjadi sebuah gubuk beratap jerami yang bobrok. Lu Nanxian berbaring di tempat tidur yang keras, sementara Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu menggelar tikar di tanah dan duduk di atasnya. Saudara Lu, dulu Anda seorang jenius Konfusianisme. Bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini dalam semalam? Chen Qingyuan menyelidiki masalah itu secara mendalam. Itu takdir. Lu Nanxian memikirkan cinta itu dan berkata dengan penuh arti. Apakah itu buatan manusia atau kecelakaan? Sebelumnya, pada pesta 100 Meridian, Chen Qingyuan dan Lu Nanxian pernah bertemu sekali dan menjalin hubungan baik. Lu Nanxian tetap diam. Jelas, itu bukan kecelakaan. Sepertinya saudara Lu telah menyentuh kepentingan orang tertentu. Aliran Konfusianisme tampak tenang, tetapi terdapat banyak faksi di dalamnya, dan tidak ada yang menginginkan Lu Nanxian menjadi pemimpin saat ini. Awalnya, semua pihak mengulurkan tangan dan menjanjikan banyak keuntungan, tetapi Lu Nanxian menolak semuanya. Belakangan, Lu Nanxian bahkan mencoba mengutak-atik ajaran leluhur Konfusianisme, dengan harapan dapat mencerahkan semua makhluk hidup dan mencerdaskan dunia. Langkah ini secara langsung mengguncang kepentingan fundamental para pejabat tinggi Konfusianisme dan membawa bencana. Setelah Lu Nanxian berkuasa, situasi internal sekolah Konfusianisme mungkin akan berubah drastis. Tidak banyak orang yang menginginkan situasi seperti itu. Mencerahkan semua jiwa dan mendidik dunia. Sederhananya, setiap orang di dunia memiliki hak untuk belajar, dan Konfusianisme tidak dapat mengendalikan ambang batas untuk belajar. Lu Nanxian lahir di keluarga miskin, seorang sarjana miskin. Meskipun tampak berada di lapisan masyarakat paling bawah, sebenarnya ia cukup baik. Prasyarat untuk berasal dari keluarga miskin adalah memiliki rumah dan tanah, sehingga pada dasarnya Anda tidak akan mati kelaparan. Di sisi lain, ada banyak sekali orang miskin yang kesulitan mencari nafkah. Mereka cukup beruntung bisa makan sehari. Bagaimana mereka bisa punya waktu atau kualifikasi untuk belajar? Ambisi Lu Nanxian sederhana, tetapi juga sulit. Untuk membuat pengetahuan dapat diakses oleh semua orang di dunia sehingga mereka dapat meningkatkan kehidupan mereka. Terlalu banyak orang biasa di dunia ini. Jika kita benar-benar ingin mempromosikan gagasan Lu Nanxian, kesulitannya sangat tinggi dan tak terbayangkan. Saya ingin mencobanya. Hari itu, ketika berdebat dengan para pemimpin tinggi Konfusianisme, Lu Nanxian menyatakan pendiriannya yang tegas. Tidak lama kemudian, kultivasi Lu Nanxian hancur total dan dia menjadi manusia biasa. Apa yang sedang kamu baca? Chen Qingyuan mendapati Lu Nanxian sedang bersandar di kepala tempat tidur, masih membaca buku, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Hal-hal pertanian, jawab Lu Nanxian. Bukankah ini karya klasik Konfusianisme dan Taoisme? Chen Qingyuan tertegun, tidak dapat memahami maksud Lu Nanxian membaca buku seperti itu. Kitab-kitab bijak tentang pengembangan diri dan pikiran tidak dapat menyelamatkan orang banyak. Kembali ke kehidupan orang biasa, Lu Nanxian sekali lagi merasakan rasa lapar dan menyadari betapa sulitnya kehidupan orang biasa. Kebanyakan manusia merasa puas selama mereka memiliki makanan untuk dimakan, pakaian untuk dikenakan, dan tempat tinggal. Berbeda dengan praktisi, seiring kekuatan mereka bertambah kuat, ambisi mereka juga bertambah besar tanpa batas. Namun, permintaan sederhana seperti itu berada di luar jangkauan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah orang yang meninggal karena kelaparan setiap hari sungguh tak terhitung. Anda ingin mempelajari produksi pangan. Chen Qingyuan mungkin memahami maksud Lu Nanxian. Lebih dari itu, Lu Nanxian juga mempelajari berbagai aspek seperti arsitektur dan kedokteran. Ia memilah-milah buku-buku yang pernah dibacanya, mengambil intisarinya dan membuang ampasnya, lalu berencana untuk menulis sebuah buku yang mungkin akan mengubah nasib manusia di dunia di masa depan. Ajaran bijak Konfusianisme dan Taoisme harus dipelajari, dan pengetahuan lainnya juga tidak boleh ditinggalkan. Suatu hari nanti, Lu Nanxian akan membersihkan semua debu dan mewujudkan cita-citanya. Keesokan harinya, saat fajar, seberkas sinar matahari yang hangat menerobos celah pintu dan masuk ke dalam rumah. Setelah bangun, Lu Nanxian mulai sibuk, penuh antisipasi untuk pekerjaan hari berikutnya. Maaf aku tidak bisa mengantarmu. Meletakkan cangkulnya, Lu Nanxian berkata kepada Chen Qingyuan. Ini beberapa koleksiku, aku serahkan padamu. Chen Qingyuan mengeluarkan ratusan buku tentang Konfusianisme dan demokrasi dari lingkaran sumi dan meletakkannya di tanah. Terima kasih banyak. Lu Nanxian tidak menolak. Ia menatap buku itu dengan tatapan yang sangat lembut, bertekad untuk menghargainya. Sama-sama, Chen Qingyuan terkekeh. Lain kali kita bertemu, kuharap kau sudah melangkah lebih maju. Buatlah sebuah permohonan. Lu Nanxian tidak berharap terlalu banyak untuk masa depan yang jauh, dia hanya ingin mengambil setiap langkah berikutnya dengan baik. Berikan yang terbaik dan serahkan sisanya pada takdir.
Meninggalkan. Chen Qingyuan mengucapkan selamat tinggal dan berbalik. Tepat saat melewati gerbang halaman, Lu Nanxian tiba-tiba berkata, pada kedua kesempatan kita bertemu, kau memberiku buku sebagai hadiah. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Ledakan. Kaki kiri Chen Qingyuan menggantung di udara, bahkan tak menyentuh tanah. Hatinya mencelos, raut wajah ngeri terpancar, matanya melebar, dan emosinya bergejolak liar. Chang Ziqiu melihat kondisi Chen Qingyuan yang tidak normal dan mengerutkan kening, tidak mengetahui alasannya. Dia mengenali identitas saya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan seorang kultivator Mahayana pun tak akan pernah bisa menembus batasan ketat gelang giok itu. Bagaimana Lu Nanxian bisa menjadi manusia biasa? Kau, Chen Qingyuan menoleh dan menatap Lu Nanxian, tertegun sejenak. Kemudian, hatinya perlahan tenang, dan ia berkata lembut, semoga kau baik-baik saja. Aku akan mentraktirmu anggur yang enak saat kita bertemu lagi. Oke, Lu Nanxian terkekeh dan mengangguk. Setelah perpisahan ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Setelah meninggalkan tempat ini, Chang Ziqiu bertanya, apa yang terjadi padamu barusan? Lu Nanxian, kenali aku. Chen Qingyuan berkata dengan serius. Apa? Chang Ziqiu terkejut dan sangat skeptis, itu tidak mungkin. Aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Chen Qingyuan menanggapinya dengan serius. Mengingat ekspresi terkejut Chen Qingyuan tadi, Chang Ziqiu perlahan menerima kenyataan ini. Setelah sekian lama, Chang Ziqiu menoleh ke arah Fang Qie di pondok jerami dan berseru, tradisi Konfusianisme dan Tao akan segera melahirkan seorang santo. Sudah lebih dari 200.000 tahun sejak orang bijak terakhir Konfusianisme diangkat. Ia adalah seorang bijak Konfusianis yang menggabungkan pengetahuan dan tindakan. Prestisenya sangat tinggi dan pengaruhnya luas. Ajaran orang bijak Konfusianisme tidaklah sederhana. Menjadi seorang bijak Konfusianisme bukanlah hal yang sederhana, hal itu sangatlah rumit. Kekuatan, karakter, sumbangan mereka, DCB, semuanya pasti jauh lebih unggul daripada para cendekiawan Konfusianisme di dunia, dan mesti diakui oleh kehendak langit dan bumi. Dia mengenalimu, membuktikan bahwa dia mampu mengendalikan hukum alam dengan tubuh fana. Ini saja berarti dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa dalam hidup ini. Chang Ziqiu berkata dengan suara yang dalam. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Semoga dia bisa sukses. Chen Qingyuan berhenti berpikir dan berbalik melihat ke kejauhan. Awalnya, Chen Qingyuan ingin meninggalkan makanan untuk Lu Nanxian. Kalau dipikir-pikir lagi, ini adalah karya pencerahan Lu Nanxian, dan tidak bisa dihancurkan. Meninggalkan buku-buku itu saja sudah cukup. Keduanya berangkat lagi, siap untuk pergi ke tempat lain. Setelah menanyakan berita dan mengetahui perilaku guru Yu Chenran, Chen Qingyuan merasa hangat di hatinya. Yu Chenran tidak puas dengan perilaku berbagai sekte di Dizu. Ia memblokir pintu, menantang mereka untuk bertarung, mengutuk mereka, dan sebagainya, yang membuat banyak tokoh berpengaruh dari sekte tersebut kesal. Namun, mereka tidak mampu menekan Yu Chenran, yang membuat mereka pusing. Guru, sungguh hebat bahwa Anda telah naik ke jembatan suci. Chen Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai seorang murid, saya tentu senang karena retret sang guru telah berhasil dan beliau tidak lagi dalam bahaya. Selain itu, sang guru telah menjadi lebih kuat dan dapat melindungi murid-muridnya dengan lebih baik. Sebenarnya Chen Qingyuan ingin bertemu dengan gurunya dan mengobrol tentang masalah keluarga. Namun, guru telah menyebabkan keributan besar sehingga banyak orang tua dari berbagai kekuatan mengawasinya. Jika Chen Qingyuan bertemu gurunya saat ini, akan sangat mudah untuk mengungkap identitasnya dan mendapat masalah. Demi keamanan, lupakan saja. Saya akan meminta maaf kepada guru nanti. Chen Qingyuan baru saja datang dari kampung halamannya dan tidak ingin menjadi pusat perhatian dunia. Di dunia yang besar ini, ada banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah tentang gadis di Tianyuan. Dari 9 janji yang dibuat tahun itu, Chen Qingyuan telah memenuhi 1. Beberapa waktu yang lalu, wasiat gadis berbaju merah datang dari ruang khusus di dalam gelang giok. Janji ke-6. Gadis berbaju merah meminta Chen Qingyuan pergi ke suatu tempat dan mengambil sesuatu. Tempat ini terletak di sudut Xinjiang Barat. Anda akan tahu seperti apa tempat ini setelah sampai di sana. Xinjiang Barat. Chen Qingyuan belum pernah ke sana, dan tidak tahu bagaimana pemandangan di Xinjiang Barat berbeda dengan pemandangan di kota kekaisaran. Selain itu, Chen Qingyuan tidak pernah melupakan instruksi yang diberikan oleh Dekan Daoyi. Berikan kotak kuno misterius itu kepada orang yang tepat. Selama bertahun-tahun, kotak itu tetap sunyi, dan orang yang disebut ditakdirkan itu tidak dapat ditemukan. Menurut Dekan, orang yang ditakdirkan itu berada di suatu tempat di wilayah selatan, tetapi lokasi pastinya tidak diketahui. Mereka juga harus pergi ke istana kekaisaran di wilayah selatan agar kecerdasan Xiao Jing kembali ke tubuhnya. Tentu saja, masalah ini tidak mendesak. Xiao Jing belum mau pergi dan bersedia mengikuti Chen Qingyuan. Sehat. Chen Qingyuan mendesah dalam-dalam, memang terlalu banyak yang harus dilakukan. Dizu, kota kuno yang makmur di suatu tempat. Orang datang dan pergi, dan ada kebisingan terus-menerus.
Konon, seorang murid inti Sekte Qianchen telah memperoleh warisan kuno yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Hal ini mungkin mengguncang posisi putra suci Qianchen, dan telah terjadi konflik besar di dalam sekte tersebut. Banyak alam rahasia kuno telah muncul di berbagai tempat. Meskipun mengandung kekayaan luar biasa, alam-alam itu juga penuh dengan niat membunuh. 2 tahun lalu, putra suci lembah Donglai meninggal di sebuah alam rahasia. Sungguh disayangkan, pertempuran sengit terjadi antara pejabat tinggi Menara Zhaixing dan kuil Sangling memperebutkan wilayah rahasia kuno. Detailnya tidak diketahui. Sekte Konfusianisme sedang mempersiapkan pemilihan pemimpin untuk era saat ini dan telah mengundang banyak tokoh berpengaruh. Sayangnya, kekuatan kita terlalu rendah untuk menyaksikannya secara langsung. Di dalam restoran yang elegan, Chen Qingyuan mendengarkan percakapan pelanggan dan menyaring informasi yang berguna. Chang Ziqiu tidak berkata apa-apa dan minum dengan nyaman. Setelah tinggal sebentar, Chen Qingyuan perlahan berdiri dan berkata, "Aku sudah istirahat dengan baik, ayo pergi." "Kamu mau pergi kemana?" Chang Ziqiu mendongak dan bertanya. Xinjiang Barat. Chen Qingyuan memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke Xinjiang Barat terlebih dahulu untuk melihat apa yang sedang dilakukan gadis berbaju merah itu. "Mau ikut dengan kami? Apa yang kamu lakukan di Xinjiang Barat?" Chang Ziqiu bingung. Bekerja. Chen Qingyuan sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai dia pergi ke sana. "Aku ikut denganmu." Setelah merenung sejenak, Chang Ziqiu mengangguk dan berkata, "Xinjiang Barat adalah negeri yang penduduknya luar biasa dan pemandangannya indah. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Berjalan, keduanya mencapai konsensus dan bepergian bersama. Dari titik ini, susunan teleportasi di wilayah bintang utama perlahan mendekati lokasi perbatasan barat. Setelah menghabiskan beberapa bulan, mereka akhirnya tiba di laut yang kacau antara negara kekaisaran dan perbatasan barat. Meskipun keduanya tidak lemah, melintasi batas laut masih cukup berbahaya. Oleh karena itu, mereka berbaris menunggu kapal dagang lintas batas, dan membayar sejumlah batu roh untuk naik ke kapal dagang, yang menghemat banyak masalah. Pada waktu tertentu, kapal dagang berangkat dan sekelompok orang menuju Xinjiang Barat dalam prosesi yang megah. Menyeberangi laut kekacauan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Selama periode ini, Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu tinggal di kamar yang elegan, minum teh, mengobrol, dan mengistirahatkan mata mereka. Untuk kamar pribadi ekstra, tentu saja saya membayar sejumlah batu roh ekstra. Kami tidak familiar dengan Xinjiang Barat. Sesampainya di sana, apa langkah pertama kami? Chang Ziqiu tidak menyukai perasaan buta ini dan berharap Chen Qingyuan akan memiliki penempatan yang praktis dan layak. Tidak ada rencana. Chen Qingyuan mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Chang Ziqiu terdiam melihat Chen Qingyuan menjawab dengan begitu serius. Saat itu, ia merasa mengikuti Chen Qingyuan ke Xinjiang Barat sepertinya pilihan yang salah. Perbatasan baratnya luas dan memiliki banyak sekali bintang. Wilayah makmur utama disebut 18 meridian, yang dikendalikan oleh 18 kekuatan utama. Wilayah ini memiliki fondasi yang kuat dan tidak boleh diremehkan. Kudengar si Jiang Yulu Siang sangat lezat. Ayo kita coba anggurnya dan lihat-lihat. Yulu Siang, anggur paling terkenal di Xinjiang Barat, diseduh oleh kekuatan utama. Anggur ini mengandung makna spiritual dan kaya aroma. Anggur ini sangat dicintai oleh para biksu di seluruh dunia. Sekarang Anda sudah di sini, jangan lewatkan makanan dan minuman anggur lezat dari si Jiang. Dalam sekejap mata, kapal dagang itu berlabuh di luar sebuah kota di perbatasan Xinjiang Barat. Semua orang turun dari kapal dagang dan pergi. Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu membeli slip giok berisi informasi penting dan rambu-rambu jalan tentang Xinjiang Barat. Mereka tidak tinggal di kota ini dan langsung menuju ke ladang bintang yang makmur di Xinjiang Barat. Tempat ini dekat dengan laut kekacauan, tempat terpencil dan miskin tanpa ada hal menyenangkan yang dapat dilakukan. Biaya perjalanan sangat mahal. Gabungan biaya batu roh yang dibutuhkan untuk menggunakan susunan teleportasi di berbagai tempat membuat Chen Qingyuan merasa sedikit kesakitan. Chang Ziqiu tidak mengeluarkan uang sepeser pun, itu semua kesalahan Chen Qingyuan. Mengandalkan, jika Anda mengikuti Chen Qingyuan, Anda harus menyederhanakan pekerjaan Anda dan berusaha untuk tidak tertipu. Bulan lainnya, di medan bintang kuno di perbatasan barat. Sebuah kota kuno yang disebut kota Xiansheng. Tembok kota itu tinggi, hitam pekat, dan menjulang hingga ke awan. Banyak bangunan dibangun di udara, dan penghalang tak terlihat yang membatasi seluruh kota. Seseorang harus melewati gerbang kota untuk masuk atau keluar kota, dan tidak ada tempat lain yang boleh dilewati. Dahulu, kota Xiansheng adalah tanah tandus. Seorang pria tua yang kuat datang ke sini secara langsung, memahami Dao Agung, dan secara langsung mengubah hukum dan lintasan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Energi spiritualnya menjadi kaya dan mengubahnya menjadi tempat yang penuh berkah. Hasilnya, semakin banyak biksu yang menetap di sini, dan membentuk lingkungan yang makmur seperti saat ini. Dia bilang tempat itu adalah kota manifestasi suci. Apa yang dia ingin aku bawa? Chen Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi keraguan.
Gadis berbaju merah membimbing Chen Qingyuan ke tempat ini hanya dengan satu tujuan, yaitu membuat Chen Qingyuan lebih kuat sesegera mungkin dan menebus penyesalan masa lalu. Dalam perang besar 300.000 tahun lalu, terlalu banyak pahlawan yang gugur, dan penyesalannya tidak ada habisnya. Setiap orang yang luar biasa adalah makhluk kuat yang berdiri di jembatan ilahi, dan merupakan eksistensi yang sangat mempesona di era manapun. Mereka mengikuti saudara pertama mereka Chen Qingyuan, demi cita-cita mereka dan untuk melihat pemandangan dari tempat yang lebih tinggi, tanpa penyesalan apapun. Di sudut kota suci, ada benih yang terkubur. Inilah tujuan perjalanan Chen Qingyuan. Hanya gadis berbaju merah yang tahu tentang benih itu. Alam liar utara, jurang langit. Gadis berbaju merah menatap ke kejauhan, matanya berbinar dan ingatan samar-samar muncul dari masa lalu. Di suatu tempat di Xinjiang Barat, saya meninggalkan sesuatu yang mungkin berguna baginya. Saat sang guru Tao sedang sekarat, ia menyerahkan sepotong batu giok kepada gadis yang berpakaian merah dan berlumuran darah, lalu ia pun meninggal. Slip giok tersebut berisi catatan-catatan rincin dan tempat-tempat penting. Dao Zun, seorang pendekar papan atas dari perbatasan barat 300.000 tahun yang lalu, memiliki kekuatan yang luar biasa. Sejak memasuki dunia, ia hanya pernah dikalahkan sekali. Berdiri di anak tangga ke-8 jembatan ilahi, ia memandang dunia manusia. Tempat di mana ia mencapai pencerahan adalah kota manifestasi. Jembatan suci itu rusak dan sebagiannya patah, menyebabkan sedikit cacat pada hukum Dao. Ketika Dao Zun memahami hukum langit dan bumi, dia menyentuh cacat itu dan memadatkannya menjadi bola dengan kekuatannya sendiri. Namun, hukum-hukum yang rusak yang terkumpul di satu titik mudah dibubarkan. Dao Zun memikirkan cara untuk memurnikan batu suci kilin yang sangat langka dan kemudian mengintegrasikan untaian hukum tersebut ke dalamnya. Akhirnya, hukum itu dipenjara di dalam batu suci Qijin, seukuran kepalan tangan, dan menjadi benih khusus. Dao Zun mendapat firasat buruk dan mengubur benih tersebut di tempat ia mencapai pencerahan, tanpa membawanya. Dia menyentuh sesuatu yang tabu, dan ditakdirkan untuk mengalami kesulitan menemukan kedamaian. Melalui benih itu, seseorang dapat mengetahui kelemahan hukum Dao Agung, yang sangat membantu dalam memperbaiki jembatan ilahi. Prasyaratnya adalah seseorang harus memiliki kekuatan atau keberuntungan yang cukup. Setelah 300.000 tahun, apakah benihnya masih terpelihara? Gadis berbaju merah ingin membuka jalan bagi Chen Qingyuan, sehingga ketika dia benar-benar bangun, dia akan mampu memahami segalanya dan menyusun kembali rencananya. Pada era itu, bintang-bintang bersinar. Dao Zun menyimpulkan hukum surga dan menemukan celah di dalamnya, dan mampu melestarikannya. Seorang leluhur sekte pedang Dongli, yang memegang pedang Yanku, menyapu seluruh dunia dan hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar semu. Nenek moyang Chang Ziqiu merupakan seorang guru besar Tao. Seorang pria gemuk dengan asal-usul misterius, seorang pemurni senjata hebat, yang telah menghasilkan senjata suci kuno yang tak terhitung jumlahnya, seperti tombak perak, tripod hitam kuno, dan harta karun banyak kekuatan besar saat itu. Banyak orang terkemuka berkumpul bersama. Mereka memiliki tujuan yang sama, berjuang menuju surga ke-9, menyeberangi jembatan rusak, dan memata-matai sisi seberang. Meskipun jalan di depan terhalang, itu tak dapat menghentikan mereka untuk terus maju. Sekalipun ada risiko kematian dalam perjalanan ini, dia bersedia mengikuti orang nomor 1 Chen Qingyuan dan bersinar paling terang. Jejak-jejak sejarah yang terlupakan perlahan-lahan muncul, dan nama-nama orang itu suatu hari nanti akan diketahui semua orang. Sambil mengedipkan matanya, gadis berbaju merah menyingkirkan kesedihannya, berharap kali ini dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan akan menyambut fajar yang sesungguhnya. Bisakah aku keluar dan melihat dunia nyata di luar? Gadis berbaju merah terperangkap di jurang. Meskipun abadi, ia tak layak menginjakan kaki di dunia manusia. Segala sesuatu di jurang itu ilusi dan tak memiliki rasa realitas. Tianyuan memiliki hukum kekacauan, menghindari penghakiman kekuatan Tao, dan tidak takut pada erosi hukum waktu. Akar permasalahannya adalah bahwa Tianyuan merupakan wilayah medan perang kuno. Kekuatan sisa perang itu tetap ada hingga hari ini dan belum hilang. Berapa banyak darah yang akan tertumpah dengan satu pukulan ini? Meskipun gadis berbaju merah terjebak di sini, ia sangat kuat. Melalui metode khusus, ia dapat memahami situasi di luar, sehingga membimbing Chen Qingyuan, memungkinkannya untuk maju selangkah demi selangkah. Apa yang disebut 9 perjanjian dimaksudkan untuk membantu Chen Qingyuan tumbuh secepat mungkin. Tak lagi melankolis, gadis berbaju merah itu kembali pada penampilan tenangnya yang biasa, berbalik dan masuk kembali ke dalam rumah bambu sederhana, menanti datangnya jamuan pamungkas. Hanya karena bentuknya saja, rumah bambu ini terlihat sangat anggun dan bak peri, bukan seperti sesuatu dari dunia fana. Pemandangan berubah ke kota suci di perbatasan barat. Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu menemukan restoran yang sangat terkenal, mencicipi hidangan, Yulu siang, yang lezat, dan mendengarkan alunan piano wanita di atas panggung. Rasanya sungguh menyenangkan dan patut dikagumi.
Kita telah menyeberangi laut kekacauan, bukankah kita di sini untuk mencicipi anggur? Chang Ziqiu menganggapnya agak keterlaluan. Apakah sulit untuk melakukan hal itu? Chen Qingyuan bertanya balik. Ngomong-ngomong, aku tidak masalah kalau kamu yang bayar tagihannya, tapi rasanya aneh saja. Dulu, Chang Ziqiu tidak akan pernah melakukan hal sejauh itu. Setelah sekian lama bersama Chen Qingyuan, kepribadiannya mungkin terpengaruh oleh Chen Qingyuan. Karena kita sudah di sini, sebaiknya kita bersenang-senang. Chen Qingyuan menatap para wanita di atas panggung, memainkan piano dan menari dengan anggun. Ini adalah penghargaan murni, tidak lebih. Meskipun Chen Qingyuan serakah akan uang, dia tetap menjaga kebersihan dirinya dan masih perawan. Anggur ini benar-benar enak. Ayo kita beli lagi dan bawa pulang untuk dicoba. Lao Hei dan Wakil Presiden Lin, orang tua itu sangat suka minum. Lao Hei yang disebutkan Chen Qingyuan adalah ular piton hitam di Akademi Yi. Setiap kali dia kembali, Chen Qingyuan akan membawa banyak makanan lezat untuk Black Piton, dan dengan demikian mereka menjalin persahabatan yang erat. Sudah lama dan saya tidak tahu apa yang dilakukan ular piton hitam itu sekarang. Jika ular piton hitam berhasil menembus batasan dekan dengan kekuatannya sendiri, ia pasti akan datang mencari Chen Qingyuan. Saat itu, ia akan memiliki petarung terbaik di sisinya. Minum anggur dan mendengarkan musik. Sekarang saatnya menyelesaikannya. Landmark di dalam gelang giok terletak tidak jauh dari restoran. Sebuah gua dengan segala macam batasan di sekelilingnya, dan tak seorang pun dapat masuk dengan paksa. Wilayah siapa ini? Chen Qingyuan bertanya-tanya. Setelah bekerja keras untuk waktu yang lama, saya akhirnya memperoleh jawaban yang akurat. Gua ini adalah tempat Fu Dongliu berlatih seni bela diri. Siapa Fu Dongliu? Orang pertama dari 18 Meridian Xinjiang Barat, ia bertempur dengan Chen Qingyuan selama pesta 100 Meridian. Itu sebenarnya wilayahnya. Setelah mengetahui siapa pemilik gua itu, Chen Qingyuan sedikit mengernyit dan menundukkan matanya untuk berpikir. Kota Xiansheng adalah wilayah tanah suci utama di perbatasan barat. Fu Dongliu adalah putra suci dari tanah suci utama dan memiliki ratusan gua untuk budidaya di bawah namanya. Chang Ziqiu berkata dengan lembut. Pembatasan di sini sangat rumit dan kita tidak bisa memaksa masuk, kata Chen Qingyuan diam-diam, kita harus memikirkan cara yang lebih baik. Kakak Chang, setelah beberapa saat menarik napas, Chen Qingyuan tiba-tiba menatap Chang Ziqiu sambil tersenyum. Kamu, jangan menatapku seperti itu. Itu menyeramkan. Chang Ziqiu tiba-tiba merasakan sakit di hatinya dan merasa ada sesuatu yang salah. Saya butuh bantuanmu. Sudut mulut Chen Qingyuan terangkat. Ada apa? Chang Ziqiu tanpa sadar mengambil setengah langkah mundur, menjaga jarak kecil dari Chen Qingyuan. Dulu kau suka berdiskusi tentang Dao dengan generasi muda, kan? Fu Dongliu adalah penjahat terkenal di Xinjiang Barat. Dia jelas sainganmu. Chen Qingyuan berkata sambil tersenyum. Lebih spesifik, kegelisahan di dalam hatinya menyebar dengan cepat, membuat Chang Ziqiu sangat waspada. Bertarunglah dengan Fu Dongliu dan dekati dia. Setelah kau mengenalnya, coba beli gua ini. Aku akan membayar batu rohnya. Chen Qingyuan menyarankan solusi yang paling aman. Apakah menurutmu Fu Dongliu bodoh? Kata Chang Ziqiu, tujuan kita sangat jelas, dia pasti tidak akan setuju. Aku tahu itu. Hadapi saja dia secara langsung. Chen Qingyuan mempertimbangkan aspek ini sejenak. Bagaimana kita menunjukkan tangan kita? Chang Ziqiu bertanya. Katakan saja kamu tidak sengaja menemukan peta harta karun di dalam gua dan kamu bisa membagikannya kepada mereka. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengeluarkan sebuah buku kuno yang menguning dan menyerahkannya kepada Chang Ziqiu. Itu tidak mungkin benar. Setelah mengambil peta harta karun itu, Chang Ziqiu tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lokasi yang tertera di peta itu memang gua ini, dan tampak cukup tua. Itu palsu. Baru dibuat beberapa hari yang lalu. Chen Qingyuan berkata jujur. Petik 2 petik 2. Chang Ziqiu tertegun. Ia tidak menyadarinya. Ia memeriksa peta harta karun itu lagi dengan saksama, tetapi sulit membedakan apakah itu asli atau palsu. Kalau palsu, bagaimana ini akan berakhir? Asalkan kita bisa masuk, kita bisa melakukannya sekaligus. Begitu Chen Qingyuan memasuki gua, dia dipandu oleh gelang giok dan menemukan benda yang disebutkan gadis berbaju merah. Tempat ini adalah wilayah utama perbatasan barat. Chen Qingyuan tidak bisa terlalu banyak bicara dan hanya bisa menggunakan cara terakhir ini. Bagaimana jika Fu Dongliu tidak setuju? Chang Ziqiu merenung. Jika dia tidak setuju, maka pikirkanlah cara lain. Jawab Chen Qingyuan. Kamu ingin sekali masuk ke dalamnya, apakah benar-benar ada harta karun di dalamnya? Melihat penampilan Chen Qingyuan, Chang Ziqiu tidak bisa menahan diri untuk menebak. Sesuatu dari seorang teman lama. Chen Qingyuan tidak mengatakannya dengan jelas. Ia berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara berat. Mendengar ini, tatapan aneh muncul di mata Chang Ziqiu, dan ia berhenti bertanya. Tiba-tiba, ia teringat pada giok darah berbentuk naga, yang merupakan benda leluhur dan diwariskan dari Chen Qingyuan ke tangannya sendiri. Mempertimbangkan bantuan ini, Chang Ziqiu tidak menolak dan mengangguk sambil berkata, baiklah, aku akan membantumu. Mulai sekarang, aku akan menjadi pelayanmu.
Hanya dengan cara ini Chen Qingyuan dapat mengikuti Chang Ziqiu secara sah dan tanpa menimbulkan kecurigaan. Oh, kamu serius? Dalam sekejap, Chang Ziqiu merasa bahwa ini adalah perbedaan yang bagus dan tersenyum. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Chen Qingyuan menendang ringan Chang Ziqiu. Keduanya mendiskusikannya, membuat persiapan yang memadai, dan mulai bertindak. Xinjiang Barat, Tanah Suci Utama. Sebuah istana kuno yang besar tergantung di awan, dikelilingi kabut dan penuh dengan hukum. Bangunan-bangunan megah, burung-burung dan hewan-hewan spiritual, pepohonan kuno yang rimbun, serta gerbang-gerbang istana yang menjulang tinggi. Ribuan pengawal berpakaian baju zirah putih yang sama berdiri mengelilingi istana, tampak megah dan hikmat. Orang-orang sering keluar masuk gerbang istana, dan identitas mereka harus diperiksa dan dikonfirmasi sebelum mereka dapat lewat. Sinar cahaya memancar dari puncak kuil kuno, menambahkan sentuhan warna ke langit, membuatnya tampak memukau. Di balik tirai cahaya warna-warni itu, terdapat larangan memasuki tanah suci untuk mencegah kecelakaan. Nama saya Chang Ziqiu, dan saya berasal dari Belantara Utara. Saya ingin menantang Fu Dongliu berduel. Beranikah Anda menerima tantangannya? Chang Ziqiu, mengenakan jubah hitam, tiba-tiba muncul dan meneriakkan tantangan. Dalam sekejap, banyak pasang mata bertemu, dan suara bising terdengar di banyak sudut. Tak lama kemudian, semua orang mengetahui identitas Chang Ziqiu dan sedikit terkejut. Para jenius yang termasuk dalam 10 besar di Northern Wilderness tidak boleh diremehkan. Para pemimpin puncak tanah suci utama tidak ragu untuk campur tangan dalam tantangan jenius kontemporer dan memberitahu Fu Dongliu tentang hal itu. Mungkin Fu Dongliu pernah berkonflik dengan Chang Ziqiu sebelumnya, jadi biarkan mereka menanganinya sendiri. Chang Ziqiu, mengapa dia ada di sini? Setelah mendengar ini, Fu Dongliu mengerutkan kening dan merasa sangat bingung. Wilayah Belantara Utara dan perbatasan barat berjauhan, dan keduanya jarang berinteraksi sebelumnya. Rasanya mustahil mereka akan menyeberangi lautan untuk saling menantang. Meski ada sesuatu yang sedikit tidak biasa, Fu Dongliu tetap maju untuk mengungkapkan rasa hormatnya terhadap sesama monster. Selain itu, Fu Dongliu juga ingin bertarung dengan para jenius seusianya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, menerobos hambatan dan membuat kemajuan lebih lanjut. Tidak lama kemudian, pintu istana terbuka. Fu Dongliu, mengenakan jubah brokat ungu, melangkah maju. Teman Chang Yu ingin bertanding denganku. Apa alasannya? Fu Dongliu menatap Chang Ziqiu yang berdiri di kehampaan dan bertanya. Mau tahu? Chang Ziqiu berpura-pura misterius, jika kau mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Fu Dongliu pernah mendengar ketenaran Chang Ziqiu di pesta 100 meridian sebelumnya, tetapi belum pernah berkesempatan bertemu dan bertukar keahlian. Hari ini, ia akhirnya mendapat kesempatan, dan ia sangat ingin mencobanya. Saya tidak bisa tampil di sini, ayo pergi ke tempat lain. Kata Chang Ziqiu. Oke, bagaimanapun, tempat ini adalah area tanah suci urat nadi utama, Fu Dongliu tidak takut disergap. Lagi pula, monster seperti Chang Ziqiu seharusnya tidak segan-segan melakukan hal-hal jahat. Keduanya tiba di suatu tempat kosong tanpa ada seorang pun di sekitar dan mulai bertarung. Sebelum pertempuran, Fu Dongliu melihat Chen Qingyuan tidak jauh darinya. Melihat pakaiannya sederhana dan penampilannya biasa saja, ia tidak terlalu memperhatikannya. Ambilkan aku pisaunya. Chang Ziqiu berteriak pelan. Chen Qingyuan, yang berdiri di belakang, mendorong pedang panjang itu ke depan dengan ekspresi hormat di wajahnya. Adegan ini jatuh ke mata Fu Dongliu. Jelas bahwa Chen Qingyuan hanyalah seorang pelayan pedang, jadi dia mengalihkan pandangannya. Pertarungan pun dimulai dan semua orang menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Ledakan. Chang Ziqiu belum pernah bertarung sejak menerima warisan. Ia sebenarnya cukup bersemangat untuk setuju membantu kali ini, berharap dapat meningkatkan kemampuannya melalui pertarungan sungguhan. Pertempuran itu dahsyat, disertai guntur dan kilat, serta meledaknya kehampaan. Chen Qingyuan menyaksikan kegembiraan itu dengan saksama. Pertarungan ini menimbulkan kehebohan, dan banyak orang yang menonton untuk melihat siapa yang akan menang atau kalah. Ribuan putaran telah berlalu, dan pemenangnya belum diputuskan, dan semua orang terluka. Pada titik pertarungan ini, darah Fu Dongliu mendidih dan dia menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Tiba-tiba, Chang Ziqiu mengusulkan gencatan senjata sementara. Mengapa? Fu Dongliu terkejut. Aku lelah, ayo kita istirahat. Chang Ziqiu tidak ingin berhenti berjuang, tetapi ia harus berhenti berjuang agar bisa masuk ke dalam gua. Ayo duduk dan bicara, lalu kita bisa bertarung lagi nanti, bagaimana? Oke, lawan sudah kehilangan keinginan bertarung, jadi tidak ada gunanya Fu Dongliu meneruskan pertarungannya. Mereka berdua sedang berlatih tanding, bukan bertarung dalam pertarungan hidup dan mati antar musuh, jadi ada banyak waktu untuk membahasnya secara perlahan. Di halaman yang tenang, dua orang menyeduh teh dan berbicara. Chen Qingyuan berdiri di belakang Chang Ziqiu, memegang pedang panjang di kedua tangan, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, memenuhi tugasnya sebagai pelayan. Temanku, aku tidak pandai berbohong, jadi aku ingin jujur padamu. Chang Ziqiu berpura-pura ragu dan maju perlahan.
Silakan lanjutkan. Setelah diskusi tadi, Fu Dongliu mengenali kekuatan Chang Ziqiu dan sangat sopan. Kudengar rumah gua di halaman terpisah di sisi timur kota Xiansheng itu milik rekan Taois Fu. Aku datang ke sini hari ini, pertama untuk berdiskusi dengan rekan Taois, dan kedua untuk membeli rumah gua itu. Chang Ziqiu tampak tulus. Oh. Fu Dongliu menyipitkan matanya sedikit, dan menjadi waspada. Rekan Taois Chang berasal dari Northern Wilderness dan tidak tinggal di perbatasan barat. Apa gunanya membeli gua ini? Ini takdir. Chang Ziqiu menahannya cukup lama, matanya mengelak saat ia berbisik, semoga rekan Taois Chang bisa melepaskannya. Aku akan sangat berterima kasih. Rekan Taois, kau tidak pandai berbohong. Itu hanya takdir. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sebagai seorang jenius Northern Wilderness, Chang Ziqiu sepertinya tidak akan menetap di perbatasan barat yang asing. Membeli gua itu jelas bukan untuk mencari nafkah, pasti ada tujuan yang lebih dalam di baliknya. Saya pikir tujuan negosiasi ini tidak terlalu sederhana. Aduh, Chang Ziqiu tampak malu. Ia mendesah panjang, kerutan di dahinya melembut saat berkata, Saudara Fu, matamu tajam sekali. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Sebenarnya, aku punya peta harta karun dan mencarinya sampai ke sini. Akhirnya aku menemukan bahwa harta karun itu ada di dalam gua milik Saudara Fu. Saat itulah aku memutuskan untuk membelinya. Peta harta karun. Fu Dongliu menatapnya dengan curiga. Jika Saudara Fu berkenan mengizinkan saya memasuki gua itu untuk menjelajah, saya ingin membaginya dengan Saudara Fu. Saat mengatakan ini, Chang Ziqiu berpura-pura sakit kepala. Harta karun apakah itu? Fu Dongliu tidak langsung setuju, dan tetap skeptis jauh di dalam hatinya. Aku juga tidak tahu, ayo kita coba. Chang Ziqiu mengerutkan kening dan berkata, Saudara Fu seharusnya tahu bahwa aku hanyalah seorang kultivator biasa tanpa siapapun di belakangku. Sangat sulit bagiku untuk mendapatkan sumber daya dan keberuntungan. Aku menemukan peta harta karun, jadi wajar saja aku ingin mencoba keberuntunganku. Jalan kultivasi itu sulit. Pernyataan ini tidak salah, dan Fu Dongliu pun mengerti, dengan bakat dan kekuatanmu, kekuatan apapun di dunia ini bisa bergabung denganmu. Mengapa kau masih perlu berkultivasi sendiri? Saya bebas dan terbiasa. Saya tidak ingin dibatasi. Chang Ziqiu menjawab. Benar, Fu Dongliu merasakan hal yang sama. Meskipun ia memegang posisi yang sangat tinggi di Xinjiang Barat, ia tidak memiliki suara dalam banyak hal dan harus mematuhi perintah para tetua. Kakak Fu, aku punya saran, bagaimana menurutmu? Sambil berbicara, Chang Ziqiu berdiri, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk hormat. Meskipun aku jarang tinggal di gua itu sangat berharga. Kalau aku menjualnya kepada Saudara Chang, dia tidak akan bisa menemukan harta karun itu, dan itu akan sangat sulit. Jadi, dengan mempertimbangkan kesepahaman kita, aku akan masuk bersamamu untuk melihat apakah kita bisa menemukan kesempatan. Fu Dongliu memikirkannya dan memutuskan untuk memberikan muka pada Chang Ziqiu dan membantunya. Terima kasih, Saudara Fu. Kata Chang Ziqiu. Setelah berburu harta karun, kau dan aku harus bertarung hebat. Fu Dongliu mengajukan permintaan. Harus. Chang Ziqiu mengangguk. Jadi, mereka bertiga pergi ke gua di kota Xiansheng. Fu Dongliu menggunakan segel khusus untuk mencabut larangan di luar gua. Pada saat ini, Chang Ziqiu mengeluarkan peta harta karun dan memberikannya kepada Fu Dongliu untuk diperiksa. Setelah memeriksanya, Fu Dongliu tidak menemukan sesuatu yang aneh. Anehnya, Fu Dongliu merasa kata-kata yang tertulis di peta harta karun itu cukup misterius, dan ia benar-benar tidak bisa memecahkan misteri itu untuk sementara waktu, jadi ia menjadi tertarik. Peta harta karun itu dibuat oleh Chen Qingyuan. Ada beberapa hal yang tertulis di dalamnya, dan dia sendiri tidak tahu apa artinya. Setelah masuk, Fu Dongliu dan Chang Ziqiu mulai belajar dan mencari di dalam gua. Kakak Fu, tidak ada barang berharga di dalam gua. Chang Ziqiu bertanya. Tidak, Fu Dongliu jarang tinggal di sini, jadi mustahil baginya meninggalkan barang berharga apapun di sini. Bagus. Chang Ziqiu menoleh ke arah Chen Qingyuan, yang penampilannya sangat sederhana, dan berkata dengan nada memerintah, anak muda, lihatlah sekeliling untuk melihat apakah ada yang tidak biasa. Ya, Chen Qingyuan mengepalkan tangannya dan menerima perintah itu. Chang Ziqiu melirik Chen Qingyuan, yang berada di puncak tahap Nas Chen Sol, dan auranya tenang dan biasa saja. Tingkat kultivasi dan auranya tersamarkan secara alami. Ayo kita mulai. Chang Ziqiu menyarankan. Bisa. Fu Dongliu mengangguk setuju. Kemudian mereka bertiga berpisah dan menjalankan urusan mereka masing-masing. Chang Ziqiu berpura-pura mencari tempat harta karun, sementara Chen Qingyuan, dengan bimbingan gelang giok, perlahan mendekati benih yang terkubur di bawah tanah. Adapun Fu Dongliu, dia mengamati peta harta karun di tangannya dengan saksama beberapa kali, lalu bergumam dalam hati, aku ingin tahu apa niatmu. Sampai saat ini, Fu Dongliu tidak sepenuhnya mempercayai Chang Ziqiu dan bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati. 1 jam kemudian, Chen Qingyuan tiba di tujuannya dan diam-diam mengirim pesan kepada Chang Ziqiu, Chang tua, tarik perhatian Fu Dongliu dan jangan biarkan dia memperhatikanku.
Setelah menerima sinyal dari Chen Qingyuan, Chang Ziqiu bergegas menemui Fu Dongliu untuk berdiskusi dengannya. Pada saat yang sama, Chen Qingyuan datang di bawah pohon besar dan mulai menggali. Dengan menunjuk jarinya, sebuah gua sedalam 10 kaki muncul di depannya. Ada batasan-batasan misterius di dalamnya, yang mustahil diungkap tanpa pengamatan yang cermat. Bagaimana cara memecahkannya? Secerca kesadaran ilahi Chen Qingyuan memasuki ruang gelang giok, mencari bantuan. Tak lama kemudian, muncullah sebuah metode untuk mencabut batasan di bidang gelang giok. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan mendobrak batasan di dalam gua dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Batu seukuran kepalan tangan. Setelah 300.000 tahun mengalami kerusakan, benih itu telah berubah menjadi gelap seluruhnya dan memancarkan aura yang menyedihkan. Tanpa perlu belajar, Chen Qingyuan segera meletakkan batu itu ke dalam ruang gelang giok dan mengembalikan tempat itu ke keadaan semula. Sudah berakhir. Setelah menyelesaikan semua ini, Chen Qingyuan mengirim pesan ke Chang Ziqiu. Chang Ziqiu menerima sinyal dan mulai tampil. Selanjutnya, Chang Ziqiu mengikuti petunjuk pada peta harta karun dan mencari di gua tersebut selama beberapa hari, tetapi tidak menemukan apapun. Dari harapan awal hingga kemunduran saat ini, Fu Dongliu melihat perubahan emosinya dengan jelas dan sulit baginya untuk meragukannya. Aduh, tak apa, mungkin aku memang tak ditakdirkan bersama takdir. Pada akhirnya, Chang Ziqiu berpura-pura menyerah dan memberikan peta harta karun itu kepada Fu Dongliu. Itu tidak benar. Fu Dongliu tidak terlalu memperhatikan peta harta karun itu. Ini gua kakak Fu. Mungkin keberuntungan ini milik kakak Fu, bukan aku. Chang Ziqiu mendesah. Meski di luar dia tampak murung, sebenarnya dia sangat tenang di dalam. Bagaimanapun, peta harta karun ini tidak ada nilainya, jadi buang saja. Segera menghindar untuk menghindari terjebak oleh kecelakaan apapun. Setelah itu, Chang Ziqiu berkata bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak cocok untuk berdiskusi, dan setuju untuk bertarung lagi nanti. Menanggapi hal ini, meskipun Fu Dongliu masih ingin bertarung, dia tidak bisa memaksakannya dan mengucapkan beberapa kata sopan. Begitu saja, Chang Ziqiu dan Chen Qingyuan meninggalkan gua dan menghilang. Saya selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Fu Dongliu tinggal sendirian di dalam gua, memikirkan kejadian beberapa hari terakhir, dan merasakan keanehan yang tidak dapat dijelaskan. Dia memeriksa barang-barang di dalam gua dan tidak menemukan sesuatu pun yang hilang. Apakah saya terlalu memikirkannya? Fu Dongliu mengerutkan kening. Sambil menatap peta harta karun di atas meja, Fu Dongliu bergumam dalam hati, kalau ada harta karun di sini, pasti sudah diambil oleh para petinggi tanah suci sejak lama. Mustahil harta karun itu ditinggalkan di sini sekarang. Setelah mengatakan itu, Fu Dongliu menyingkirkan peta harta karun itu dan mengabaikannya. Mungkin dia percaya pada karakter Chang Ziqiu, atau mungkin dia hanya bosan. Entah mengapa, Fu Dongliu mulai mengamati setiap helai rumput dan setiap pohon di dalam gua, mencari sesuatu yang salah. Suatu hari, dia tiba-tiba memasuki ruang misterius dan melihat sebuah patung besar. Patung-patung batu itu seperti gunung dan menyerupai sosok manusia, berdiri membelakangi satu sama lain. Hukum kuno yang melingkari patung batu tersebut membuat orang merasa tidak terjangkau. Pada saat ini, Fu Dongliu merasa dirinya sangat kecil, bagaikan sehelai daun dakwit di lautan, yang sewaktu-waktu bisa tenggelam ke dasar laut dan jatuh ke jurang selamanya. Patung batu ini bagaikan negeri dongeng yang tergantung di awan, memukau banyak orang dan tidak boleh dinodai. Itu, jiwa Fu Dongliu bergetar dan dia tidak bisa tenang. Kesadarannya menyatu dengan ruang misterius itu, dan tubuhnya secara misterius tertutupi oleh lapisan jubah Tao. Potongan-potongan gambar yang pecah muncul di depan matanya. Ini adalah ruang warisan Dao Zun. Belum lama ini, Chen Qingyuan mengambil benih dan memicu zona terlarang lainnya. Itulah hukum pewarisan Dao Zun. 300.000 tahun yang lalu, Dao Zun tahu bahwa perang yang akan datang tidak akan berakhir dengan damai, jadi dia meninggalkan benih dan melestarikan warisannya sendiri. Pembatasan benih telah dipatahkan, dan aturan pewarisan telah terbangun. Fu Dongliu, si beruntung. Beberapa bulan kemudian, Fu Dongliu terbangun dengan kaget dan mendapati bahwa gua tempat dia berada telah menjadi sangat misterius dan tak terlukiskan. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa kultivasinya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan pikirannya telah memperoleh banyak kekuatan magis Tao tingkat tinggi. Jika ia memejamkan mata dan bermeditasi, ia dapat melihat sebuah patung batu kuno berdiri jauh di dalam hatinya, berisi prinsip-prinsip Tao yang paling murni. Ini benar-benar sebuah ciptaan yang menakjubkan. Fu Dongliu sudah tahu kesempatan apa yang telah diperolehnya, cara untuk mewarisi kekuatan orang kuat yang tak tertandingi. Astaga, ternyata Chang Ziqiu tidak berbohong, tempat ini benar-benar merupakan tempat tersembunyinya harta karun. Meskipun Fu Dongliu masih belum bisa memahami peta harta karun, hal itu tidak menjadi masalah lagi karena dia telah mendapatkan harta karun itu. Jika bukan karena kakak Fei, bagaimana mungkin aku bisa seberuntung ini? Fu Dongliu pernah tinggal di sini sebelumnya, tetapi tidak pernah ada perubahan yang tidak biasa. Peta harta karun ini mungkin kunci yang membuka pintu menuju tanah warisan.
Jika saudara Chang berjalan sedikit lebih lambat, takdir pasti akan menjadi miliknya. Fu Dongliu berpikir lama dan akhirnya menemukan penjelasan yang masuk akal. Raut bersalah sekaligus lega terpancar di wajahnya. Bagaimanapun, aku berutang budi besar kepada saudara Chang, dan aku harus membalasnya. Aku benar-benar brengsek sampai meragukan karakter saudara Chang. Kalau saja dia tidak meninggalkan peta harta karun itu, aku pasti tidak akan mewarisi kekuatan kuno dan dahsyat itu. Memikirkan hal ini, Fu Dongliu menamparkan dirinya sendiri. Sungguh keterlaluan. Ia menilai orang lain dengan standar rendahnya sendiri. Lain kali kita bertemu, aku harus menyajikan anggur terbaik untuk saudara Chang dan tidak boleh mengabaikannya. Warisan Guru Tao, jejak sejarah yang terlupakan 300.000 tahun lalu. Ingatan Fu Dongliu berisi beberapa gambar yang terpisah-pisah, dan dia terkejut saat mengetahui beberapa hal yang terjadi 300.000 tahun lalu. Semakin aku tahu betapa mengerikannya Dao Zun, semakin dalam pula rasa terima kasihku terhadap Chang Ziqiu. Saudara Chang, kebaikanmu begitu besar sehingga aku tak akan pernah melupakannya. Mulai sekarang, kau adalah saudaraku. Selama kau mengucapkan sepatah kata pun, aku akan rela melewati api dan air untukmu. Ini bisa jadi berkah tersembunyi, atau mungkin ini benar-benar takdir. Jika mereka bertemu lagi beberapa tahun lagi, Fu Dongliu pasti akan memperlakukan Chang Ziqiu dengan sangat sopan dan mengungkapkan rasa terima kasihnya tanpa henti. Setelah Chang Ziqiu mengetahui kebenarannya, ia mungkin akan merasa sangat rumit. Lagi pula, peta harta karun itu benar-benar palsu. Si brengsek Chen Qingyuan itu menggambarnya begitu saja. Siapa yang mengira kalau ternyata ada harta karun, ternyata itu adalah warisan setengah langkah Kaisar Semu. Meski begitu, warisan leluhur Chang Ziqiu juga tidak sederhana. Jika ia dapat mengintegrasikan dan memahami semuanya, ia pasti akan menjadi luar biasa dalam kehidupan ini. Di sisi lain, Chang Ziqiu masih merasa puas dengan kemampuan aktingnya, sama sekali tidak menyadari betapa berterima kasihnya Fu Dongliu padanya. Mengenai warisan Dao Zun, gadis berbaju merah tidak menyebutkannya di gelang giok, jadi Chen Qingyuan tentu saja tidak mengetahuinya. Jalannya pewarisan akan diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mewarisinya. Chen Qingyuan memiliki jalannya sendiri untuk diikuti dan tidak cocok untuk mengikuti jalan orang lain. Jauh dari wilayah utama Xinjiang Barat, Chen Qingyuan menemukan tempat untuk beristirahat. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Chang Ziqiu sangat bijaksana dan tidak bertanya pada Chen Qingyuan apa yang telah diperolehnya. Aku akan membelikanmu minuman, Chen Qingyuan berkata sambil tersenyum. Pelit. Mendengar ini, Chang Ziqiu melengkungkan bibirnya. Saudara-saudara, jangan bicara soal kepentingan pribadi. Kali ini kalian bantu aku, lain kali aku bantu kalian, kita saling bantu. Kata Chen Qingyuan. Memotong. Chang Ziqiu duduk bersila dan mengatur napasnya, dan mengabaikannya. Pada saat ini, Chen Qingyuan menutup matanya dan beristirahat, dan pikirannya diam-diam memasuki ruang gelang giok, mempelajari batu aneh itu. Apa makna di balik gadis berbaju merah yang memintaku menemukan batu ini? Saya perhatikan dengan teliti, tetapi tidak melihat apapun. Saya menghubungi gadis berbaju merah, tetapi tidak mendapat jawaban. Lupakan saja, jangan dipikirkan lagi. Aku akan mendapatkan jawabannya nanti. Chen Qingyuan meletakkan batu itu di ruang gelang giok dan berhenti memikirkannya. Benih ini mengapung di dalam gelang giok, sementara tidak berubah. Pada waktu tertentu, ia akan menghasilkan efek yang luar biasa. Begitu banyak hal aneh yang terjadi padaku beberapa tahun ini, hingga sulit untuk memahami semuanya. Kadang-kadang, menjadi orang yang kebingungan dapat menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Setelah memperoleh batu ini, Chen Qingyuan punya rencana untuk langkah selanjutnya. Menuju wilayah selatan, istana kekaisaran di wilayah selatan, dan kotak misterius yang diberikan oleh Dekan Daoyi. Ada banyak hal yang menunggu untuk dilakukan Chen Qingyuan. Ayo cepat pergi dan jangan buang waktu. Kalau kita menunggu sampai Fu Dongliu menyadari ada yang tidak beres, kita sudah terlambat untuk pergi. Chang Ziqiu memperhatikan bahwa Chen Qingyuan masih berpikir dengan mata tertutup, jadi dia mendesaknya. Yah, kalian tidak bisa datang ke Xinjiang Barat dalam beberapa tahun ke depan. Akan merepotkan kalau kalian dikepung. Tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama, dan Chen Qingyuan tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Xinjiang Barat adalah wilayah Fu Dongliu. Jika kita terlibat dengannya, kita pasti akan pusing. Tanpa mereka sadari, Fu Dongliu sedang mempelajari teknik pewarisan Guru Tao. Terlebih lagi, ia sangat berterima kasih kepada Chang Ziqiu dan akan selalu mengingat kebaikannya. Sungguh menyiksa bagiku untuk mengikutimu kemana-mana. Chang Ziqiu banyak mengeluh. Kamu ingin mengikutiku, salahkan aku. Chen Qingyuan memutar matanya dan mendengus dingin. Tidak bisakah aku menyalahkanmu? Chang Ziqiu berpura-pura tidak senang. Oke, Chen Qingyuan mengangguk, berdiri, dan menuju ke wilayah selatan. Jangan hanya berdiri di sana, ikuti aku. Oh, keduanya berangkat lagi, mengarahkan pedang mereka ke arah wilayah selatan. Setelah berhasil membodohi orang nomor satu jenius masa kini di Xinjiang Barat, kedua pria itu menyembunyikan sesuatu dan takut ketahuan, jadi lebih baik mereka segera pergi.
Setelah pergi ke wilayah selatan, carilah tempat untuk beristirahat. Berlari sepanjang jalan, menggunakan susunan teleportasi, menaiki kapal dagang, dan menyeberangi lautan yang kacau. Setengah tahun kemudian, di sebuah kota di wilayah selatan, Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu menjalani kehidupan yang nyaman, minum dan makan buah peri setiap hari. Dalam hal praktik spiritual, seseorang tidak boleh terburu-buru dan harus menggabungkan kerja dan istirahat. Saat bergaul dengan Chen Qingyuan, Chang Ziqiu mengembangkan banyak minat, seperti minum, mendengarkan musik, dan menonton gadis-gadis penari. Dulu Chang Ziqiu hanya tahu cara memperbaiki rantai, pikirannya jernih, jadi dia tidak tahu hal-hal ini. Saat ini, Chen Qingyuan sering tinggal sendirian di gua sewaan sementaranya, sementara Chang Ziqiu pergi ke paviliun paling terkenal di dekatnya untuk mendengarkan lagu-lagu. Kehidupan mereka nyaman dan indah. Apakah aku menyesatkannya? Pada saat tertentu, Chen Qingyuan merasa sedikit bersalah. Saat berikutnya, saya merasa tenang, itu bukan urusanku. Untungnya, Chang Ziqiu memiliki kompas moral yang jelas. Paling-paling, ia hanya menonton tarian dan minum anggur, tetapi ia tidak melakukan hal-hal yang luar biasa. Baginya, kehidupan seperti ini hanyalah pelengkap dalam perjalanan kultivasinya, dan ia tidak boleh serakah. Xiao Jing, kapan kamu berencana untuk kembali? Chen Qingyuan mengeluarkan cermin ajaib. Kecerdasan kaisar muncul dari cermin, dan ia menjelma menjadi seorang gadis yang lembut dan menawan. Ia menyajikan teh dan air untuk Chen Qingyuan, lalu berkata dengan suara lembut, saya tidak ingin kembali untuk sementara waktu. Saya ingin berkeliling dengan Anda, Tuan Muda. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tidak biasa bagi Ziqiu untuk tinggal di sini, jadi Chen Qingyuan membiarkan Xiao Jing keluar untuk mencari udara segar. Tuan, saya penasaran tentang sesuatu. Xiao Jing sebenarnya sudah menahannya cukup lama, dan baru berbicara sekarang. Bicaralah. Chen Qingyuan menatapnya. Apa asal-usul gelang di lenganmu? Pada level Xiao Jing, dia tidak dapat melihat sifat asli gelang giok tersebut dan sangat tertarik. Hadiah dari seorang gadis. Jawab Chen Qingyuan. Gadis itu pasti luar biasa. Kata Xiao Jing, ini sungguh luar biasa. Chen Qingyuan tak bisa berhenti memikirkan sosok gadis berbaju merah. Sosoknya anggun, dengan mata dan alis yang indah. Ia tampak seperti ibu suri 9 surga, dan tak ada tempat baginya di dunia ini. Batu yang kau dapatkan belum lama ini cukup aneh. Xiao Jing mengungkapkan pendapatnya tanpa menyembunyikan apapun, sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di batu itu. Ada jejak tabu. Batu itu berbahaya. Chen Qingyuan mendengarkan kata-kata Xiao Jing dengan wajah tanpa ekspresi dan tetap diam. Jika tidak ditangani dengan benar, kita akan mudah tertimpa batu itu. Xiao Jing khawatir sesuatu akan terjadi pada Chen Qingyuan, jadi dia mengingatkannya. Seharusnya baik-baik saja. Chen Qingyuan mempercayai gadis berbaju merah itu. Jika dia ingin menyakitinya, dia punya kesempatan sekarang dan tidak perlu bertele-tele. Anda dapat membuat keputusan sendiri, Tuan. Xiao Jing tidak akan mengganggu tindakan Chen Qingyuan, tetapi hanya akan mengingatkannya. Beberapa hari kemudian, pembatasan di luar gua dicabut. Xiao Jing segera kembali ke cermin spiritual dan dibawa pergi oleh Chen Qingyuan. Hei, kamu kembali. Chen Qingyuan menatap Chang Ziqiu yang melangkah masuk, sudut mulutnya terangkat dan senyum yang agak lucu. Itu membosankan. Setelah bermain-main sebentar, Chang Ziqiu masih merasa lebih nyaman memperbaiki rantai di balik pintu tertutup. Kamu kehabisan batu roh. Chen Qingyuan berspekulasi. Omong kosong. Chang Ziqiu langsung membalas. Keluarganya tidak punya banyak uang, jadi dia harus menyisakan sebagian untuk berkultivasi. Dia tidak bisa menghabiskan semuanya untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Jika aku mengajakmu bermain, apakah kamu akan pergi? Chen Qingyuan telah terjebak di dalam gua selama beberapa waktu, jadi inilah saatnya baginya untuk keluar berjalan-jalan. Petik 2. Petik 2. Chang Ziqiu baru saja mengatakan bahwa minum dan mendengarkan musik itu membosankan, tetapi sekarang dia merasa sedikit malu dan tetap diam. Kalau begitu aku akan jalan-jalan sendirian. Sambil berbicara, Chen Qingyuan berjalan keluar. Setelah ragu sejenak, Chang Ziqiu akhirnya melepaskan harga dirinya dan mengikuti dengan gembira. Lagi pula tidak ada orang luar di sini, jadi tidak masalah jika aku kehilangan muka. Lagi pula, Chen Qingyuan jarang mentraktir kita, jadi aku harus memanfaatkannya. Menara Jinkui, di tepi danau selatan. Di kursi-kursi elegan di lantai atas, keduanya menghadap ke aula. Berbagai buah-buahan langka dan anggur berkualitas tertata rapi di meja di samping mereka, dan para pelayan cantik siap melayani mereka. Chang Ziqiu telah datang ke sini berkali-kali, dan paling-paling ia hanya akan mencari kursi kosong untuk diduduki. Hari ini, Chen Qingyuan langsung membeli kursi terbaik, menunjukkan kekayaan dan kekuasaannya. Pada saat itu, Chang Ziqiu sangat curiga bahwa Chen Qingyuan telah dirasuki oleh roh lain, dan dia terus menatapnya. Saudara Chen, ini bukan gayamu. Terlalu murah hati. Memang benar bahwa duduk di lantai atas dan menonton tarian serta menikmati pemandangan cukup unik, dan Chang Ziqiu berada dalam suasana hati yang sangat bahagia.
Jika Anda merasa tidak nyaman, Anda dapat membayarnya sendiri. Chen Qingyuan menyesap anggur dan menoleh untuk berbicara lembut. Mendengar bahwa ia harus membayar tagihannya sendiri, Chang Ziqiu segera menjadi waspada dan berkata dengan tegas, "Kaulah yang bilang ingin mentraktirku, tapi aku tidak punya batu roh untuk diberikan padamu. Lihatlah dirimu, pelit sekali. Aku tidak menginginkan kekayaan yang kau miliki." Jumlah batu roh di tubuh Chen Qingyuan sungguh luar biasa banyaknya, dan dia tidak akan pernah bisa menghabiskan semuanya. Cek, Chang Ziqiu mendengus dan menggigit buah spiritual di tangannya. Sesi minum berlangsung selama beberapa jam. Chen Qingyuan ingin pulang untuk beristirahat, tetapi sesuatu yang tidak biasa terjadi. Kota kuno misterius itu tiba-tiba mengalami sedikit fluktuasi hukum. Pada saat itu, Dekan Daoyi menyerahkan kepada Chen Qingyuan sebuah kotak berisi setetes darah Kaisar kuno Taiwei, dan memintanya untuk memberikannya kepada orang yang tepat. Dekan pernah berkata, jika kotak kuno itu bertemu dengan orang yang ditakdirkan, tentu saja ia akan merasakan sesuatu. Orang itu ada di dekat sini. Chen Qingyuan sangat gembira dan berkata dalam hati. Setelah sekian kali mencoba, akhirnya kali ini saya bertemu dengannya. Kemudian, Chen Qingyuan menoleh ke Chang Ziqiu dan berkata, aku punya urusan penting. Kamu pergi dulu. Baiklah, hati-hati. Chang Ziqiu menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Keduanya terpisah. Hingga saat ini, Chen Qingyuan masih belum tahu apa isi kotak kuno itu. Batasan-batasan yang ada di dalamnya terlalu mengerikan dan tidak dapat ditembus oleh kekuatan eksternal. Dia menemukan tempat tak berpenghuni dan membentuk formasi. Setelah memastikan keamanan, Chen Qingyuan mengeluarkan kotak kuno dari artefak luar angkasa. Benar saja, ada sedikit fluktuasi. Melihat hukum yang mengalir pada kotak kuno itu, Chen Qingyuan berkata dengan terkejut. Tiba-tiba, cermin roh di tangannya bergetar, dan suara terkejut Xiao Jing terdengar, hukum guru melarangnya. Jelas saja, Xiao Jing merasakan aura yang familiar pada kotak kuno itu dan sangat terkejut. Selama ini, Chen Qingyuan selalu menyimpan kotak kuno itu di dalam harta karun ruang angkasa dan tidak pernah mengeluarkannya. Xiao Jing tentu saja tidak bisa merasakannya. Nona Xiao Jing, apa maksudmu? Tubuh Chen Qingyuan menegang dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Kotak ini menyimpan jejak aura sang guru. Suara Xiao Jing sedikit bergetar saat dia berbicara dengan tegas. Ini sesuatu dari Kaisar Taiwei, ini. Chen Qingyuan tidak meragukan kata-kata Xiao Jing dan tercengang. Bagaimana dekan bisa terlibat dengan Kaisar Taiwei? Apa arti kotak ini? Untuk sesaat, pikiran Chen Qingyuan kacau, dipenuhi rasa terkejut dan bingung. Tampaknya tuan muda ditakdirkan untuk bersama tuannya. Xiao Jingyi hampir mendapatkan kembali ketenangannya, dan tatapannya menjadi lebih lembut saat dia menatap Chen Qingyuan. Mungkin, Chen Qingyuan tidak dapat memahaminya, jadi dia berhenti memikirkannya. Kemudian, berdasarkan petunjuk fluktuasi hukum pada kotak kuno, Chen Qingyuan menentukan arah orang yang ditakdirkan. Dia menyimpan kotak kuno itu, melepaskan formasi dan penghalang di sekelilingnya, lalu berjalan cepat pergi. Siapakah orang yang ditakdirkan itu?